Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Ba'du. Kita pada bagian terakhir ya, mudah-mudahan ini atau nanti kalau ada ya mungkin kita coba tambahkan ya. Tapi ini untuk bagian beberapa skripsi yang sudah masuk. Nah, ini coba saya bikinkan reviewnya. Kita lanjutkan saja langsung kepada judul setelah bagian terakhir ya. Ini kita sudah nah, kita sampai sekarang pada bagian ini ya. Ini sudah semua, oke. Nah, kita pada bagian warna orange ya. Warna pink sama orange gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Judul di sini ada assessment autentik gitu ya. Assessment autentik pada evaluasi pembelajaran bahasa siswa. Ini bisa ya. Kalau tak ada yang perlu dikoreksi, bisa pada menyederhanakan judul saja ya. Jadi ini bisa disederhanakan misalnya assessment autentik pada pembelajaran atau asesmen autentik pembelajaran bahasa Arab itu juga bisa ya. Jadi kata evaluasinya tidak perlu dituliskan karena sudah ada kata asesmen di sini ya. Oke. Selanjutnya yang penting ini juga belum ada ya penelitian sebelumnya, bisa dicek. Kemudian peran lingkungan pendidikan untuk meningkatkan bahasa Arab maharah kalam. Ini bukan lingkungan pendidikan ya, lingkungan bahasa mungkin ya. Peran lingkungan berbahasa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab atau kemampuan kalam gitu aja ya. Ya, dalam meningkatkan kemampuan maharoh kalam. Nah, ini bisa langsung seperti ini ya. Jadi ini bi'ah lugawiyah ya, lingkungan berbahasa ini diganti dengan lingkungan berbahasa. Oke, bisa selama itu memang belum ada ya, nanti dicek dulu. Nah, mungkin ada, mungkin juga belum. Mungkin yang spesifik misalnya ini kan kelas 10 ya, mungkin sudah ada itu di level di bawahnya atau mungkin di atasnya atau pada hal lain. Saya sih mengira ya kalau terkait dengan lingkungan berbahasa dengan bahasa kalam itu sudah ada ya. Jadi ini ya mungkin dicek aja ya, dicek. Tuh ya. Saya menduga sudah ada ya. Oke, kemudian hubungan lingkungan bahasa Arab dengan ini kalau ada kata hubungan maka dia mengarah kepada kuantitatif ya, dia penelitian korelasi. Jadi kalau kualitatif ini tentu tidak bisa, harus dirubah ya. Dirubahnya ya mungkin menjadi yang atas ini tadi ya, yang daerah sini ya, yang judul ini. Jadi misalnya peran lingkungan berbahasa dalam meningkatkan kemampuan berbicara itu bisa gitu ya. Oke. Judul berikutnya implementasi BA dalam lingkungan kalam. Ini sama ya, semuanya kalam. Karena memang BA itu kaitannya dengan kalam lebih banyak. Nah, apakah bisa dengan keterampilan lain? Bisa juga. Kalau memang itu di apa ya? Dipastikan misalnya istimewa kan terkait itu kalau istimewa ya kan. Cuman secara tidak sengaja atau mungkin istimewa itu jarang mendapat perhatian, yang banyak itu kan kalam berbicara, sedangkan menyimak itu dianggap sebagai aktivitas yang biasa ya, sehingga mungkin tidak muncul dalam dalam kelompok yang mayor ya, yang tidak dominan. Kalau berbicara kan sangat mungkin itu karena lingkungan bahasa. Kalau mendengarkan mungkin jarang orang mengarah ke sana ya, karena dianggap itu pasif, berbeda dengan berbicara itu kan aktif ya. Apakah bisa? Bisa ini ya. Apa tadi? Implementasi. Oh ini kalam ya, berarti kalam semua ya. Kalau istimewa ternyata nggak ada. Saya berarti tadi salah. Ini kalam ya, berarti implementasi atau mungkin apa ya? Peran tadi sama dengan ini ya. Itu peran biologawiyah atau ya, jadi ini saya kira sudah banyak ya
bi'ah dengan kalam. Mungkin bisa dialihkan tadi tidak kepada apa? Istima. Nah, itu yang mungkin ya, istima. Karena kan ini dua hal yang saya kira sama beririsan ya, mendengar dan berbicara. Tapi kalau penelitian dengan istima mungkin belum banyak ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya ini saya kira sudah banyak ya. Coba dicek nanti. Oke, selanjutnya kajian kualitas terhadap ketergantungan pada aplikasi AI. Ini ya sebenarnya ini tidak perlu kan ya. Langsung aja ketergantungan mahasiswa pada aplikasi AI dalam menerjemahkan tugas bahasa Arab. Sebenarnya bukan begini ya bahasanya. Kalau memang ini ada fakta bahwa terjadi penggunaan AI dalam menerjemah, maka bisa apa ya? Misalnya gini, peran atau kontribusi aplikasi AI dalam menerjemahkan tugas bahasa Arab gitu ya, atau dalam penerjemahan bahasa Arab. Studi kasus mahasiswa atau pada mata kuliah terjemah mahasiswa itu bisa seperti itu ya. Jadi bukan bahasanya bukan ketergantungan, tapi apa? Penggunaan AI dalam menerjemahkan atau dalam mata kuliah terjemah atau dalam pembelajaran terjemah. Nah, itu saya kira lebih mudah dipahaminya ya. Jadi penggunaan AI atau aplikasi AI dalam pembelajaran terjemah. Nah, itu lebih simpel gitu ya. Benar, peran kultum bahasa dan mengaji kitab diniyah. Nah, ini kebanyakan ya, ini ada kultum, ada ngaji kitab. Ini kan dua hal yang berbeda. Kecuali kalau ada kedekatan gitu ya. Ini kan beda, kultum ngaji kitab ini. Meningkatkan pemahaman apa? Kan tidak jelas pemahamannya apa. Ya. Apakah yang maksud pemahaman isi kitabnya kan gitu ya. Harus dipilih salah satu, misalnya kultum ya, peran kultum dalam apa ya? Dalam meningkatkan keterampilan berbicara itu mungkin bisa ya. Bisa, ketika maharo kalam itu bisa. Atau peran ngaji kitab dalam meningkatkan pemahaman atau kemampuan atau penguasaan qawaid ya, itu bisa. Jadi harus disambungkan yang relevan. Kalau ngaji kitab kan mungkin qawaid kan gitu ya. Kalau kultum kan mungkin berbicara, itu yang relevan. Jadi ini masih abstrak ya, pemahaman itu harus lebih jelas. Ya. Oke, kemudian optimalisasi penggunaan mufrad meningkatkan berbicara. Saya tidak tahu maksudnya apa ini. Optimalisasi penguasaan mufradat. Ya, mungkin gini saja ya. Pembelajaran mufradat itu ya. Mungkin ini yang lebih mudah dirangkai, itu judulnya misalnya gini ya. Pembelajaran mufradat gitu ya. Dengan pendekatan komunikatif ya, misalnya begitu, itu lebih nyambung ya daripada misalnya optimalisasi. Ini optimalisasi gimana maksudnya? Memaksimalkan penguasaan mufradat kan begitu kan maksudnya. Jadi ya lebih baik pembelajaran mufradat apa tadi, dengan pendekatan komunikatif. Nah, itu sudah mengarah kepada keterampilan berbicara sebenarnya kan, komunikatif itu. Jadi mungkin bisa diarahkan ke sana ya judulnya. Oke, kemudian efektivitas permainan tebak kata. Sekali lagi, efektivitas itu mengarah kepada bab kuantitatif. Jadi kalau misalnya maunya kualitatif ya penggunaan permainan tebak kata dalam pembelajaran mufradat gitu aja. Dalam pembelajaran mufradat. Nah, itu ya, penggunaan permainan tebak kata dalam pembelajaran mufradat itu ya. Nah, cek nanti kira-kira judulnya ini sudah ada yang meneliti apa belum. Kemudian dampak integrasi teknologi. Mungkin ini lebih arahnya kepada begini ya. Penggunaan misalnya gitu ya, penggunaan aplikasi pembelajaran kalam misalnya gitu ya. Atau ya itu ya, dampak itu kan berarti ada penerapan. Jadi implementasi AI dalam pembelajaran bahasa Arab itu misalnya bisa itu ya.
Jadi harus mudah membahasakannya dan ya jelas ya, integrasi itu yang apa. Ini kan maksudnya integrasi itu kan dalam pembelajaran itu ada penggunaan aplikasi ya, langsung aja penggunaan aplikasi apa dalam pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Ini maksudnya kan begitu. Integrasi itu kan implementasi atau penggunaan teknologi kan gitu ya. Tuh. Kemudian implementasi menggunakan kalam di manfaat. Strategi evaluasi. Jadi ini ada dua, mungkin pilih salah satu ya. Jadi dan mungkin begini nanti strategi pembelajaran makalam begitu, atau evaluasi pembelajaran makalam itu begitu. Ya, tapi sekali lagi itu harus mengacu kepada sebuah hal yang positif ya terkait dengan evaluasi dan strategi yang ada di MAN 4 itu ya. Kalau di sana memang ada strategi khusus yang memang bagus hasilnya bisa kita teliti. Atau ada model evaluasi yang spesifik yang bagus bisa kita teliti gitu ya. Jadi judulnya itu bisa evaluasi pembelajaran makalam di manfaat atau strategi pembelajaran makalam. Gitu, pilih salah satu ya, ini atau ini. Tuh, cuman tadi itu harus dipastikan ya judulnya itu sudah ada yang meneliti apa belum. Kalau judulnya seperti itu saya kira sudah banyak ya evaluasi, kecuali misalnya gini, evaluasi pembelajaran makalam dalam kurikulum merdeka misalnya begitu ya, atau implementasi atau evaluasi berbasis kurikulum merdeka dalam pembelajaran kalam misalnya begitu ya. Ya bahasanya mungkin bisa dibolak-balik lah. Intinya evaluasi terkait dengan kurikulum merdeka, konteksnya itu bisa ya. Termasuk juga strategi pembelajarannya. Efektivitas latihan membaca ini juga sama ya. Latihan membaca Al-Quran untuk meningkatkan maharif kita. Saya tidak tahu ini gimana maksudnya ya. Apakah di Pondok Al-Fat itu ada pembelajaran BTQ yang kemudian berefek kepada kitabah? Kalau emang ada ya bagus ya. Tapi itu perlu dibuktikan bahwa itu memang berkontribusi kepada kitabah. Ya, jadi misalnya apa? Pembelajaran baca Al-Quran untuk meningkatkan maharif kitabah misalnya gitu ya, atau apa ya, pembelajaran maharif kitabah menggunakan metode latihan baca tulis Al-Quran, mungkin begitu bisa ya. Jadi maharif kitabahnya didahulukan. Kemudian kalau lihat ini yang terakhir ya, nanti kalau ada ya boleh kita tambahkan ya. Pengembangan indikatif memori madness dan mufrad. Jadi kalau judul pengembangan ini sangat mungkin kalau memang dimaui begini, maka dia penelitiannya adalah research and development kalau ini memang mau pengembangan. Tapi kalau ini mau kualitatif ya ini dihilangkan. Jadi permainan memory madness dalam mufradat itu ininya saya kira nggak usah dituliskan juga nggak apa-apa. Permainan memory madness dalam pembimbingan mufradat siswa kelas berapa itu bisa. Nah, jadi itu ya semuanya yang sudah masuk ini sudah saya berikan komentar, tinggal nanti kalian bisa pahami dan bisa dilanjuti melalui perbaikan gitu ya, atau mungkin nanti kita lanjutkan dengan studi terdahulunya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.